Saya mau tanya, Pak ya. Iya. Eh, saya kan nggak pernah apa kayak berdoa untuk apa kayak orang mati kan saya nggak pernah saya lakukan. Eh, beberapa eh, bulan lebih yang lalu kan eh, mama saya kan meninggal dan saya itu kan hidupnya cuma berdua, saya dengan mama saya aja. Terus karena mama saya meninggal itu kan biasanya itu saya bisa curhat ada apa gitu. Saya ngomong ke mama, ma ada gini, oh iya orangnya ndak ada. Ada lagi mau apa gitu, mau saya pengen curhat gitu, tapi orang itu sudah ndak ada. Nah, itu terus beberapa hari yang lalu saya waktu 40 hari, ya maaf Pak ya, saya tuh ndak pernah ya apa orang mati itu berapa hari itu saya ndak pernah apa kayak ada ibadah apa atau apa itu ndak pernah ya. Cuma waktu saat ini beberapa hari yang lalu tuh waktu 40 hari mama saya tuh mimpi, Rip, itu mau kapan, kapan, apanya mah? Itu loh, mau beli kekian, apa, saya ingat ya, nah, saya juga takut juga ya, takut kalau, mungkin kalau perut saya kalau ditusuk apa atau apa gitu ya, karena posisi saya tidur, terus itu loh, mau beli kekian, kapan, kapan? Nah, saya katakan, oh iya, besok itu 40 harinya mama saya. Besok, saya katakan seperti itu. Besok, nah, terus eh, area yang lain, kok saya melihat mama saya waktu di ruang tamu itu, loh, mama ada di sini, mama ada, loh, mama ada ya. Terus, loh, itu loh, saya katakan dengan anak saya, Nek, kamu lihat mak ah? Iya mah, aku lihat mak mah. Ya aku lihat mak. Loh, saya pegang kepala, loh, bisa itu bisa dipegang seperti itu. Nah, setelah itu eh, pergi ke ruang sebelah katanya minta itu tuh kok no babi. Nah, saya itu bangun, wah kok seperti ini? Ada apa ya? Terus saya sebagai manusia ya, saya belikan masak babi, saya belikan saya masak nasi babi sama buat mie, saya taruh di sebuah meja, terus sama nasi atau apa, sama kopi, terus saya kasih foto orang tua saya. Nah, hal seperti ini apakah termasuk penyembahan berhala, Pak? Sebab saya tuh enggak pernah seperti itu, hanya kali ini aja karena saya apa ya sendirian, enggak ada yang saya ajak curhat waktu itu. Jadi saya ya agak merasa enggak enak ya, takut juga ya di rumah sendirian ya. Rumah saya itu cukup, bagi saya itu cukup luas bagi saya. Itu termasuk penyembahan berhala atau enggak, Pak? Seperti itu. Terima kasih. Saya itu mimpi ayah saya itu sudah puluhan kali ya. Bahkan ayah saya itu ngasih nasihat-nasihat dalam mimpi itu. Coba bayangin. Apakah itu ayah saya? Bukan. Saya tahu persis itu bukan. Karena saya mengerti. Nah, ada orang yang nggak bisa membedakan. Kalau saya itu tahu banget, bener. Walaupun kalau orang-orang awam bikin, oh itu kamu, papa kamu tuh yang ini ngasih kamu. Ya, bahkan terakhir
sebelum mami meninggal ya. Mami saya baru meninggal kan 2 minggu yang lalu. Papi saya itu datang, terus dia ini apply sini warga negara Eropa sama saya. Loh, ngapain tuh udah mati apply segala gaya-gaya, saya bilang begitu bercanda kan. Karena papi saya kan suka bercanda. Gaya-gaya ya biar mau ke sini, mau tinggal di sini. Terus ada mami saya di situ bareng. Apa? Posisi firasat, apa mereka datang? Enggak. Ya sampai hari ini saya belum mimpi mami ya, 2 minggu ini. Nah, tetapi waktu Petrus Agung meninggal, ya, saya 5 kali loh. Dalam tahun itu saya ngimpi 5 kali ketemu Petrus Agung loh. Bahkan yang terakhir itu Petrus Agung masuk ke dalam badannya saya. Terus aduh, ini jangan di mute. Tadi jangan mainan mikrofon. Ya, Petrus Agung masuk saya. Saya ngimpi Petrus Agung itu ya, coba. Apakah harus berarti rohnya Petrus Agung masuk saya? Yang enggak. Bahkan saya masuk ya, saya kan baru kenal ayahnya Petrus Agung. Waktu saya ngimpi Petrus Agung, saya ketemu di jalan. Loh, Pak Petrus, karena Pak Petrus Agung itu pernah ngajar saya ya, pernah ngajar saya di kampus. Loh, Pak Petrus Agung, saya kenalnya juga di kampus, karena beliau ngajar saya. Terus, Pak Petrus Agung, oh iya, sebelum Pak Petrus Agung meninggal, kurang seminggu ya, kurang seminggu sebelum meninggal, kan beliau ngajar. Dia tuh ngeliatin saya dari atas sampai ke bawah, diliatin dengan tajam gitu loh. Ya, ya dalam hati itu waktu saya kan badan saya masih bagus, six pack ya kan. Nah, Pak Petrus Agung kan badannya udah lunglai begitu kan. Mungkin dalam hati, wah ya kalau saya jadi kamu enak badannya sterek begitu. Dulu kan saya badannya sterek ya semua ya. Lihat dari bawah, terus minggu kemudian Petrus Agung meninggal. Terus ya itu selama setahun itu terus saya Pak Petrus Agung juga ngimpiin saya. Saya dimimpiin, kamu mau lihat bagaimana prosesnya. Wah, saya ini dikasih tahu ya. Terus benar, akhirnya gerejanya berapa bulan kemudian pecah gerejanya kan. Persis seperti yang Petrus Agung nunjukkan ke saya dalam mimpi itu kan. Itu saya bilang sama istrinya Pak Petrus Agung ya, saya sampaikan waktu itu apa yang saya ngimpi. Karena kebetulan istrinya itu teman kuliah saya. Ya, teman kuliah teologi dulu. Nah terus, apakah berarti itu Petrus Agung? Bukan. Cuma saya alam psikologis kita kan menangkap signal-signal itu supaya gampang-gampang ya dalam sosoknya Petrus Agung. Karena yang kita pahami adalah itu. Jadi itu bukan Petrus Agung datang, bukan. Bahkan waktu saya diajak ke rumahnya Petrus Agung ya, malah dalam mimpi itu, tuh saya berapa bulan kemudian saya kenalan sama ayahnya Pak Petrus Agung. Diajak ke rumahnya. Karena waktu itu saya dia tahu saya nulis buku, dia pengen ketemu saya. Saya datengin kan, terus beliau kan penginjilan sama orang-orang Muslim kan, ayahnya Pak Petrus Agung ini kan. Saya diajak ke rumahnya, rumah itu mirip dengan apa yang saya ngimpi coba. Padahal saya enggak pernah ke rumah Petrus Agung, saya kenal Petrus Agung aja baru di kampus. Saya enggak kenal dekat juga, saya enggak kenal dekat. Ya ngomong-ngomong nggak pernah ngomong-ngomong, cuman ngomong-ngomong ya di kampus tanya jawab saja di kelas, bukan ngomong-ngomong akrab enggak, saya nggak akrab dengan Pak Petrus Agung sama sekali nggak kenal. Ya kalau dengan istrinya baru kenal juga karena teman kuliah, terus jadi kenal, kalau enggak ya nggak kenal. Ya itu pun ngomong-ngomongnya di kampus, terus setelah itu saya cerita waktu saya ngimpi itu. Nah, bukan karena teman deket ya pernah foto bareng tapi kan foto rame-rame dengan Pak Junaidi Salat segala macam ya kan. Nah, karena Pak Junaidi Salat kan temannya beliau. Apakah saya terus berarti itu rohnya arwahnya Petrus Agung? Bukan. Tapi impuls-impuls saraf kita, kenangan-kenangan itu membawa kita untuk kasih tahu ke kita, ngomong ke kita. Termasuk orang tua kita. Jadi bukan orang tua kita datang enggak. Tapi karena kita dekat, kayak saya dekat dengan papi saya, maka papi saya datang ngasih tahu sesuatu. Nanti kalau kita lagi susah, lagi apa,
seakan-akan aku menyertaimu, seakan-akan ngomong begitu kan. Nah, kita dengan menangkapnya apa? Tapi merinding juga karena di dalam mimpi itu kan, loh, papi kan udah meninggal, Be. Oh, saya kan bilang, loh, papi kan udah meninggal. Oh, tak tengking dalam nama Yesus pergi. Sampai tak tengking loh. Dalam mimpi itu ya, itu kan namanya ngimpi. Nah, jadi kita harus membedakan mana impuls-impuls itu. Nah, perlu nggak ditengking? Sebetulnya nggak perlu, ya biasa saja. Nah, saya hanya sekali nengking ya, tapi setelah saya ngerti, ya nggak perlu ditengking. Kalau dalam mimpi itu saya bisa mengendalikan, saya nanya, papi mau apa, Pi? Nah, ditanyakan begitu, papi mau apa? Apakah berarti itu seorang mati? Oh bukan, tapi impuls saraf kita yang alam bawah sadar kita sedang ngasih tahu ke kita sesuatu. Dan dalam bentuk film si papi, papi Ki, ya, kan kalau Ibu Ripka kan maminya kan. Nah, dalam bentuk filmnya itu, visualnya itu. Tapi sebenarnya kan kita sadar ada sesuatu yang mau ngasih tahu kita firasat atau apa ngasih tahu dalam bentuk filmnya itu mami. Temanya adalah si mami. Karena kebetulan masih ada ikatan batin di situ, ada ikatan-ikatan di masa lalu yang belum bisa dilepaskan. Saya dengan papi apa lepaskan? Kalau saya sih nggak menyesali kematiannya papi, cuman heran ya, kenapa cuman saya juga. Saya tanya kakak-kakak saya nggak ada yang ngimpi papi sama sekali. Saya hampir hampir setahun tuh bisa 3-4 kali kali ngimpi papi itu. Ya, dalam setahun itu. Sering sekali saya itu ya, tiap tahun pasti mimpi ketemu papi saya. Dulu opa saya datang yang ngimpi, ya sekali 2 kali. Tetapi ya itu cuma tadi, impuls-impuls saraf. Kita kudu ngerti membedakannya. Supaya kita jangan terjebak di dalam tahayul dan kemudian mengekspresinya dalam bentuk tadi, berhala tadi kan. Atau dalam bentuk penyembahan arwah orang mati, nggak perlu. Biasa aja. Gitu. Kalau kita melakukannya dengan proper, ya kita nggak akan tertuduh. Kenapa kita bisa jadi tertuduh? Karena kita selama hidupnya mungkin tidak melakukannya dengan layak. Atau kita bergantung banget sama orang tua kita. Kayak tadi kan, karena sering sering ketemu, sering buat curhat, nggak ada teman curhat lagi, bingung. Kayak mami saya meninggal, kenapa saya nggak sedih? Karena mami meninggalnya bahagia, kenapa saya harus sedih? Ya kan, hanya ya cuman gila, aduh. Padahal di sini sudah ada rumah, mami tinggal ke sini, kenapa nggak keburu datang? Gelak gitu saja. Ya teman nggak apa-apa kan. Belum tentu di sini nanti hidupnya tahu baik, dinginnya minta ampun, ya kan? Mami tidak suka susu, di sini semua makanan bau susu semua, ya kan? Nah, jadi belum tentu bahagia juga di sini. Jadi Tuhan yang tahu yang terbaik buat kita. Ya kan, dan saya tahu persis mami bahagia karena kan kita uh, sudah selesai karena itu saking bahagianya di rumah gitu Bu Ripka. Jadi jangan tertuduh kalau lagi mimpi lagi nikmati saja mimpi itu adalah sisa-sisa kenangan. Wah bersyukur ya kalau kita bisa memimpikan orang yang kita kasih itu, berarti kan kenangan itu masih ada dalam hidup kita. Jadi jangan tertuduh tapi juga nggak usah terlalu heboh, nikmati saja. Ya kan? Nikmati saja. Dibawa dalam doa, ya kan? Kalau dalam mimpi itu bisa mengendalikan, tanya mami yang baik ya sama Tuhan Yesus. Kan begitu kan? Artinya sebenarnya kan kita lagi ngomongin diri kita sendiri sebetulnya, bukan ngomong sama mami itu kan. Artinya saya pun akan ke sana. Nah, gitu. Hanya sampai sekarang saya belum ketemu mami ya, belum belum mimpi ya, belum belum jadi mimpi. Nah, entah kenapa waktu sama papi juga lama ya setelah setahun baru baru ngimpi setelah setahun ya waktu sama opa juga setelah setahun baru ketemu baru mimpi. Nah, begitu ya Ibu Ripka, jangan takut, jangan tertuduh, biasa ya, nikmati karena kita bisa bersyukur ya bisa memvisualisasikan ada orang yang pengen ketemu ayahnya walaupun dalam mimpi aja nggak bisa karena kangen kan, dalam mimpi aja nggak bisa ketemu. Ya, tetapi bersyukur ya saya tuh kalau ya mungkin karena saya merindukan ayah saya ya.
Jadi tiba-tiba itu muncul dalam visual itu. Wah, saya bersyukur ya saya bisa begitu ya. Nggak banyak orang bisa begitu juga kan. Itu kan kemampuan visual tadi itu kan, kemampuan mewujudkan visual dari otak alam bawah amigdala kita. Gitu Ibu Ripka. Didoakan saja ya. Tuhan Yesus memberkati. Jadi kita sekarang sudah yatim piatu ya Bu Ripka ya. Ibu Ripka sama saya ini memang harusnya masuk panti asuhan ini. Kita sudah jadi yatim piatu. Haleluya.